Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjala dari Amalia dari kelas 7 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang data tunggal. Pengertian statistika dan data tunggal. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sedangkan data tunggal adalah data yang disajikan satu persatu dan tidak dikelompokkan dalam interval kelas. Contohnya seperti nilai ujian siswa dalam satu kelas 75, 80, 85, 90, dan 95. Nah, data ini disebut data tunggal karena ditulis satu persatu tanpa pengelompokan. Selanjutnya yaitu ada penyajian data tunggal. Yang pertama itu ada daftar data, yaitu menulis data secara berurutan dari nilai terkecil hingga terbesar, atau sebaliknya. Contohnya seperti data tinggi badan siswa 150 cm, 155 cm, 160, 165, dan 170. Yang kedua ada tabel frekuensi, yaitu menghitung berapa kali setiap data muncul. Contohnya seperti gambar di sini ada tinggi badan 150 frekuensi 2, tinggi badan 155 cm frekuensi 3, tinggi badan 160 frekuensi 4, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga ini ada diagram. Diagram dibagi menjadi 3. Yang pertama ada diagram batang, yaitu untuk menampilkan data dalam bentuk batang tegak lurus cocok untuk perbandingan data. Yang kedua ada diagram lingkaran, yaitu menampilkan persentase atau proporsi setiap kategori. Dan yang ketiga ada diagram garis, yaitu menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu. Selanjutnya di sini adalah ukuran pemusatan data. Yang pertama, mean, yaitu merupakan nilai rata-rata dari sekumpulan data yang banyak. Nah, ini dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan kemudian membagikannya dengan banyaknya data. Nah, di sini juga sudah ada rumusnya, yaitu rata-rata atau mean jumlah seluruh data dan banyaknya data. Contoh soalnya seperti diketahui data 70, 80, 90. 70 ditambah 80 tambah 90 dibagi menjadi 3. Jadi 240 dibagi menjadi 3 sama dengan 80. Nah, jadi rata-rata nilainya adalah 80. Nah, yang kedua di sini ada median, yaitu nilai yang berada di tengah-tengah data setelah diurutkan. Langkahnya itu urutkan data, jika jumlah data ganjil ambil nilai tengah. Nah, jika jumlah data genap ambil rata-rata dari dua nilai tengah. Contoh soalnya seperti data ganjil 70, 75, 80, 85, 90. Nah, mediannya ini 85 karena dia mengambil nilai tengah. Sedangkan data genap 70, 75, 80, 85, 90, 95. Mediannya ini 80 tambah 85 dibagi 2 menjadi 82,5 karena dia mengambil rata-rata dari dua nilai tengah. Yang ketiga itu ada modus, yaitu data terbanyak, nilai yang paling sering muncul dalam data. Jika semua nilai muncul dengan frekuensi yang sama maka tidak ada modus. Contoh soalnya data sama dengan 70, 80, 80, 90. Nah, modusnya itu 80 karena muncul 2 kali. Jika data tidak ada yang berulang maka dikatakan tidak ada modus. Selanjutnya itu ada rank atau jangkauan, selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam data. Nah, rumusnya ini ada rank sama dengan X max dikurang X min. X max ini sama dengan nilai maksimum dan X min ini nilai minimum. Contoh soalnya itu data sama dengan 80, 70, 80, 90. Ranknya sama dengan 90 dikurang 60 sama dengan 30. Jadi jangkauannya 30. Karena 90 itu X max dan 60 itu X min. Selanjutnya contoh soal dan penyelesaian. Diketahui data nilai ujian 60, 70, 70, 80, dan 90. Pertama kita cari min-nya terlebih dahulu. 60 tambah 70 tambah 70 tambah 80 tambah 90 sama dengan 370. Nah, di sini datanya ada 5, jadi kita bagi 5. 370 dibagi 5 sama dengan 74.
Nah, rata-rata nilai ujian adalah 74. Yang kedua, kita cari median. Pertama kita urutkan data terlebih dahulu 60, 70, 70, 80, 90. Karena data memiliki jumlah ganjil 5, maka nilai tengah adalah 70. Jadi hasil mediannya adalah 70. Yang ketiga kita cari modusnya. Data yang paling sering muncul adalah 70 karena muncul 2 kali. Karena kan 60, 70, 70, 80, 90. Jadi modusnya adalah 70. Yang keempat ini ada rank. Rank sama dengan 90 kurang 60 sama dengan 30. Jadi jangkauan nilai ujian adalah 30.